81. John F. Kennedy 1917 sampai 1963. John Fitzgerald Kennedy lahir tahun 1917 di Brookline, Massachusetts. Dia menjadi Presiden Amerika dari 20 Januari 1961 sampai 22 November 1963 saat dibunuh di Dallas, Texas. Saya tidak akan membahas sebagian besar informasi biografi Kennedy. Sebagian karena informasi itu sudah sangat diketahui, tetapi karena sebagian besar aktivitas pribadi dan politik Kennedy sedikit hubungannya dengan keberadaan dia di daftar ini. 1000 tahun dari sekarang yang akan diingat bukan pasukan perdamaian atau persekutuan untuk membangun Alliance of Progress atau Teluk Babi. Bukan juga kebijakan Kennedy mengenai pajak atau legislasi hak sipil. John F. Kennedy diletakkan pada daftar ini hanya karena satu alasan. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam membentuk program antariksa Apollo. Kita bisa memastikan 5.000 tahun dari sekarang, perjalanan kita ke bulan tetap akan dianggap sebagai kejadian luar biasa, salah satu tonggak terbesar dalam sejarah manusia. Itu jika umat manusia tidak keburu punah tentunya. Saya akan mendiskusikan pentingnya program ke bulan lebih lanjut nanti. Pertama-tama, saya ingin membahas pertanyaan, apakah John F. Kennedy memang orang yang paling bertanggung jawab atas perjalanan ke bulan itu? Bukannya Neil Armstrong atau Edwin Aldrin, manusia pertama yang menginjak bulan? Jika kita mengurutkan manusia karena kepopulerannya, mungkin jawabannya iya. Karena menurut saya Neil Armstrong akan lebih diingat 5.000 tahun dari sekarang dibanding John F. Kennedy. Dari sudut pandang pengaruh, Armstrong dan Aldrin benar-benar tidak penting. Jika saja dua orang itu meninggal 2 bulan sebelum peluncuran Apollo 1, akan ada lusinan pengganti yang terlatih dan sangat kompeten yang menggantikan mereka. Apakah penghargaan harus diberikan kepada Wernher von Braun atau kepada ilmuwan dan insinyur yang memberikan kontribusi penting pada sains perjalanan antariksa? Tidak diragukan lagi bahwa Wernher von Braun memberikan banyak sekali sumbangan terhadap kemajuan eksplorasi antariksa. Begitu juga pendahulu-pendahulunya seperti Konstantin Tsiolkovsky, Robert H. Goddard, dan Hermann Oberth. Tetapi sebuah keputusan politik yang dibuat untuk meneruskan proyek Apollo adalah faktor krusial atas kesuksesannya. Terobosan penting dalam perjalanan ke bulan bukan suatu kemajuan sains, tetapi sebuah keputusan untuk maju dan menghabiskan $24 miliar untuk proyek itu. Mengenai keputusan politik, bukannya keputusan itu cepat atau lambat akan terjadi, bahkan tanpa John F. Kennedy, saya ragu. Tetapi tidak mungkin juga untuk yakin sepenuhnya bahwa ada pemerintahan yang memutuskan untuk membiayai perjalanan manusia ke bulan. Tentunya John F. Kennedy tidak memaksakan proyek Apollo menentang keberatan publik. Di sisi lain, tidak ada tekanan publik yang besar terhadap proyek megah tersebut. Jika pada tahun 1959 atau 1960, Kongres Amerika Serikat meloloskan legislasi untuk mendirikan program Apollo dan dana untuk menjalankannya, dan jika rancangan undang-undang itu diveto oleh Presiden Eisenhower, barulah bisa dikatakan
Kennedy hanya mengikuti arus dari opini publik. Fakta sebenarnya cukup berbeda. Banyak orang Amerika menginginkan semacam program antariksa, tetapi tidak ada tuntutan publik untuk program yang sangat besar. Bahkan setelah kesuksesan Apollo 11, ada banyak perdebatan publik. Apakah proyek tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Tentu sejak tahun 1969, anggaran NASA berkurang sangat drastis. Jelaslah bahwa kepemimpinan Kennedy lah yang bertanggung jawab memulai proyek Apollo. Kennedy yang pada Mei 1961 berkomitmen bahwa Amerika Serikat harus mendaratkan wahana antariksa berawak di bulan sebelum dekade ini berakhir, adalah John F. Kennedy yang mendapatkan restu dari Kongres, dan di bawah Kennedy program itu didirikan. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa program ke bulan cepat atau lambat akan terjadi, yang tidak pasti juga, tetapi Kennedy adalah orang yang melakukannya. Bagi beberapa orang, proyek Apollo hanyalah sebuah pekerjaan besar yang sia-sia dan tidak penting. Sejauh ini tidak ada ulasan untuk menjadikan tanggal 20 Juli 1969, hari pendaratan di bulan, sebagai hari libur nasional Amerika. Di sisi lain, kita mungkin saja ingat bahwa Columbus Day tidak diperingati di abad 16, tetapi diperingati saat ini sebagai fajar era baru. Bahkan jika proyek Apollo tidak pernah diteruskan, proyek itu akan diingat selamanya sebagai salah satu prestasi terbesar umat manusia. Saya memperkirakan bahwa proyek Apollo akan diteruskan suatu hari, dan perjalanan antariksa akan memainkan peranan yang lebih besar di masa depan. Jika memang begitu, keturunan kita akan menyebut perjalanan Apollo 11 seperti halnya perjalanan Columbus menyeberangi Atlantis, sebagai awal dari sebuah era yang sama sekali baru dalam sejarah manusia.